Hai guys, balik lagi di channel gue, Putri Atlanta. Oke, kali ini gue bakalan reaction chat story horor ya, dari sebuah aplikasi yang namanya aplikasi Spooky. Di sini gue gak promosiin atau endorse segala macam ya. Gue cuman pengen reaction chat story horor dari aplikasi Spooky. Oke, sebelum lanjut ke videonya, kalian subscribe dulu channel ini. Aktifin notifikasi loncengnya agar kalian tahu kalau gua upload video terbaru gua, oke? Langsung aja ke videonya. Oke guys, di sini gua buka aplikasi Spooky. Gua buka yang judulnya Keanehan pada Adikku. Oke. Ayah, bagaimana kabarmu dan adikmu? Jadi ayahnya nanya kabar anaknya mungkin ya, kabarmu sama adiknya itu gimana. Oh, namanya Alfi. Daniela baik-baik saja, kayaknya dia sudah tidur. Aku mau baca buku dari koleksi ayah dulu. Oh, ayahnya punya koleksi buku kali, banyak ya. Buku apaan nih? Next. Oh, dia ngepap gitu guys, ngepap. Bosannya dia tuh ada di meja belajar, terus ada tumpukan buku-buku, lampu. Dia lagi baca buku gitu guys. Ayahnya bales, buku apa yang mau kamu baca? Jangan-jangan mungkin ayahnya naruh sebuah buku yang secret ya, rahasia ya. Alfi, baru saja aku mau memilih. Berarti banyak banget buku ayahnya nih, saking bingungnya si Alfi, bingung mau milih buku yang mana. Kayaknya buku ini saja. Dia ngomong gitu ke ayahnya. Ayahnya jawab, buku yang mana? Alfi kayaknya udah, soalnya dia mungkin gak balas karena dia lagi baca buku ya guys. Positif aja. Alfinya nggak balas, tunggu bentar ya, kan lagi asik ngebaca, jadi sehingga chat ayahnya itu terabaikan ya. Ayahnya bilang, oke, kamu sibuk kerja? Alfi, enggak, aku cuma mau baca buku saja. Dia mau baca buku guys, jadi mau baca buku. Mungkin ayahnya takut ganggu. Jadi buku yang mana, kata ayahnya. Mungkin ayahnya takut kali ya kebaca buku rahasianya. Alfi ngejawab, aku tidak tahu buku apa ini. Buku ini tidak ada judulnya. Positif aja, mungkin buku PR ayahnya dulu kali ya, takut nilainya jelek. Next. Dan karena tidak ada judulnya, jadi aku pilih buku itu. Menarik juga ya, jadi baca buku nggak ada judulnya gitu. Buku tanpa judul. Ayahnya bilang seperti itu. Lalu Alfi membalas, itu bahkan bukan hal yang paling aneh dari buku ini. Maksudnya apa ya guys? Gue belum ngeh di sini. Ayahnya bilang, hal aneh apa lagi yang ada di buku itu?
Udah bukunya nggak ada judulnya, nggak ada tulisannya, ya udah fix buku baru. Next. Ayahnya bilang, jadi buku itu adalah sebuah buku catatan. Ayahnya nanya, ini buku catatan tapi nggak ada tulisannya. Sedikit membingungkan. Kan, buku ini tidak mirip buku catatan. Bukan. Rasanya ayah gak pernah punya buku seperti itu. Ayahnya juga bingung. Si Alfi ngejelasin bahwasannya dia nemuin buku yang gak ada judulnya, terus isinya juga gak ada. So itu buku siapa? Aku mau coba baca buku ini dulu, nanti aku chat lagi ya. Jadi Alfi mungkin nemuin tulisan di buku yang gak ada tulisannya itu, dia baca mungkin yang ada tulisannya. Oke, selamat membaca. Membingungkan. Oke, kita lanjut. 10 menit kemudian, mungkin si Alfi udah selesai baca atau ya ada hal-hal aneh yang terjadi. Oh my god, ternyata guys, si Alfi ini tahu bahwasannya ayahnya, kata Alfi, aku baru tahu ternyata ayah penyembah setan. Creepy sekali. Oke. Ayahnya jawab dong, hah? Buku ayah sangatlah detail, si Alfi. Bukannya buku itu tidak ada isinya? Gue juga bingung ya. Tadi katanya nggak ada isinya, terus ada isinya. Isinya tulisannya ayahnya nyembah setan. Mungkin anaknya indigo kali ya. Alfi menjawab, tidak ada isinya kecuali pada satu halaman. Jadi tulisannya itu guys tersembunyi. Sangat menarik juga. Oke, kita next. Dia pap dong guys, fotonya ada tulisannya. Kita buka. Ayahnya ketawa. Katanya gitu. Next. 666. Alfi. Ayahnya menjawab, aneh sekali. Tetapi buku itu bukanlah milik ayah. Jadi beneran. Jadi kenapa buku itu bisa ada di koleksi ayah? Ayah tidak tahu sama sekali. Ayah nggak pernah lihat buku itu. Di halaman itu tertulis apa? Ayahnya nanya-nanya gitu. Misalkan ayahnya tuh nggak pernah ada koleksi buku kayak gitu. Terus nanya-nanya seputar buku yang ditemuin sama anaknya. Halamannya tertulis apa? Hal-hal random. Dan ada beberapa tulisan yang seperti ada tulisan Latin. Mungkin ini buku kuno ya guys, atau buku yang satu lembar kertas yang sembunyiin ada mantra-mantranya gitu. Coba. Ayahnya bilang aneh, sangat aneh. Iya sangat aneh, kata Alfi. Jadi kenapa ayah bisa memiliki buku seperti ini? Anaknya terus bertanya sama ayahnya, kenapa ayahnya punya buku kayak gini? Tapi ayahnya nggak ngaku gitu. Buku itu bukan punya ayah. Ayahnya bilang lagi, menegaskan bahwasannya buku itu bukan punya ayahnya.
Buang buku itu sekarang, kata ayah. Buku itu sangat aneh. Ini memecahkan teka-teki. Ini buku siapa? Punya siapa? Datang dari mana? Next. Ayah sudah memberitahu ibumu tentang hal ini, dan dia sepertinya cukup ketakutan. Oh, mungkin ibunya, guys. Mungkin ibunya yang punya buku ini. Terus diselipin di koleksi buku-buku suaminya biar nggak ketahuan. Mungkin. Next. Ayahnya bilang, janji pada ayah kamu akan membuang buku itu. Alfi bilang, tentu saja ya. Ayahnya bilang, sampaikan salamku kepada adikmu kalau kamu ketemu dia. Dan buang buku itu. Jauh-jauh, mungkin takut sial, atau takut ada kejadian aneh yang terjadi. Mungkin. Oke. Jadi udah makan malam terus mungkin istirahat. Oke, hari berikutnya Alfi, ayahnya bilang, jawab, bagaimana kabarmu hari ini? Aku baik-baik saja, tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Penasaran. Oke, apakah hal yang penting? Ayahnya bilang, apa penting yang mau dibicarain gitu. Jangan kaget dan jangan kasih tahu ibu. Oh my god. Mereka tahu kalau ibunya itu nyembah setan ibunya kali ya. Ih, creepy banget ibunya guys. Langsung next. Kamu mulai membuat ayah merasa takut gitu. Ngomong aja ke ayah gitu, beritahu ayah saja. Daniela ya. Maksudnya Daniela itu kan adiknya ya. Maksudnya kenapa gitu? Ayahnya bilang, apa yang terjadi dengannya? Apakah dia baik-baik aja? Alfi jawab, sepertinya baik-baik saja. Namun beberapa hari ini dia terlihat aneh. So guys, adiknya udah mulai aneh. Next. Aneh bagaimana? Dia terlihat seperti orang sakit. Oh my god, guys. Kebanyakan orang yang kena gangguan jin itu kelihatannya kusuh ya guys, kayak sakit gitu guys ya. Next. Aku nggak tahu harus bagaimana menjelaskannya di hari ini tidur seharian. Mungkin nggak bangun-bangun guys, tidur seharian gitu. Mungkin dia hanya kelelahan, mungkin dia hanya kelelahan. Alfi ngejawab, lihat sekarang ya, udah jam berapa? Jadi udah jam berapa? Gak bangun-bangun adiknya. Sudah jam 3 sore. Ayahnya ngejawab, aku gak tahu kenapa dia bisa seperti ini. Mungkin ini adalah hal kewanitaan. Mungkin adiknya capek atau butuh istirahat yang panjang mungkin. Ngerti maksud ayah? Alfi menjawab, malam tadi setelah kita chattingan, aku terus mendengar suara-suara random dari kamarnya. Oh my god, ini tuh kayak apa ya? Hal mistis mungkin yang terjadi sama Daniela ya. Karena si sang kakak mendengar suara-suara random gitu.
Maksudmu gimana? Kata ayahnya. Apakah ada orang lain di kamarnya? Bukan begitu maksudku ya. Oh my god guys, jadi di kamar Daniela itu terdengar dari luar, dari kamar kakaknya, dia dengar suara barang-barang yang jatuh ke lantai ya guys. Terus dia lihat ke kamar adiknya, kamarnya dalam keadaan berantakan, barang-barangnya berjatuhan semuanya guys. Aduh. Ayahnya berbicara, apakah kamu bicara dengannya? Alfinya ngejawab, ya, dan bahkan aku masuk ke kamarnya. Masuk ke kamarnya, terus dia bicara sama sama Daniela. Tapi dia bilang padaku bahwa semua baik-baik saja dan meminta untuk meninggalkannya sendiri. Ini tuh nggak salah lagi guys, kayaknya si Daniela ini kena gangguan jin ya guys. Iya, kayaknya. Coba kamu tanya kepadanya tentang hal ini ketika dia bangun. Jadi ayahnya suruh nanya ke Daniela tentang keadaannya ini gimana, apakah benar dia baik-baik saja atau tidak. Ayah yakin ini ada hubungannya dengan pacarnya yang pecundang itu. Pacar? Jadi Daniela itu punya pacar. Oh, jadi mungkin Daniela sedang berkelahi, kata Alfi. Atau sejenisnya. Oh gitu. Nanti aku akan tanyakan ke dia. Ayahnya bilang bagus. Nanti kasih tahu ayah apa jawabannya ya. Ayahnya jadi kepo gitu, apa yang terjadi sama adiknya, sama anaknya yang paling kecil mungkin. The next 2 jam kemudian, jadi selama 2 jam ini mereka juga kontekan ya guys. Aku rasa ada yang salah dengan Daniela ya. Kakaknya udah tahu ya guys. Kenapa? Ayahnya bilang kayak gitu. Setengah jam yang lalu deh, Alfi bilang. Setengah jam yang lalu dia bangun, tetapi sejak dia bangun dia bersikap aneh. Sikap aneh guys. Sikap aneh. Gimana ya? Aneh gimana? Itu kata ayahnya. Dia seperti orang gila. Oh my god. Coba jelaskan bagaimana sikap adikmu. Ayahnya nanya ke Alfi gimana sikap adiknya itu. Setelah dia bilang kayak gimana maksudnya. Oh my god. Jadi si Daniela itu guys bersikap aneh sambil menjedot-jedotin kepalanya ke dinding. Ya orang gila gitu guys. Oh my god, creepy banget guys.
Jadi dia tuh udah ngomong sama si Alfi. Alfi sudah ngomong ke adiknya, tapi adiknya tidak seperti adiknya yang dia kenal gitu, bahkan suaranya berbeda guys. Dia menggerakkan tangannya guys, kayaknya dia kesurupan atau gila. Jadi makhluk itu bukan adiknya guys, terbang. Jadi dia ayahnya tuh nanya bahwasannya, kamu udah baca buku yang kamu temuin kemarin? Jadi sekarang bukunya itu kosong guys, tapi ada satu halamannya itu oh my god, jadi yang dibaca itu guys mantra sihir guys. Dia angka 66 itu angka setan guys. Jadi si ayahnya suruh nyari adiknya yang terbang itu dengan membawa buku atau membawa satu lembar halaman yang ada angka yang 66 itu. Jadi si Alfi ini udah pergi guys dari adiknya gitu. Oh my god. Dia nemuin adiknya ada di gereja tua yang udah lama gak kepake guys, dalam keadaan terbang ngambang guys. Oh my god, emang dekat guys, creepy banget ya guys. Alfi nemuin adiknya dalam keadaan terbang, terus dia mendekati ayahnya, suruh baca huruf Latin tapi si Alfi bisa. 1 menit kemudian ada jedanya ya guys, mereka tidak saling komunikasi. Ayah, oh my god. Jadi Alfi ini udah ngebaca satu halaman itu dan adiknya udah ngambak lagi guys tuh jalan, dan dia nanya sesuatu ke Alfi, ngapain kamu di sini gitu.
Jadi si Alfi ini sudah berhasil menaklukin adiknya yang terbang itu guys, yang ngambang tadi. Setelah dia baca satu halaman yang bertuliskan Latin. Jadi bukunya itu emang mantra sihir ya guys. Setelah baca mantra itu, adiknya membaik dan dia sudah sadar menjadi dirinya sendiri, dan ayahnya juga nyuruh bakat. Oke guys, itu dia cerita chat horor dari aplikasi Spooky yang gue baca. Gimana guys menurut kalian, apakah ini bisa menghibur kalian malam ini? Oh ya, untuk saran dan komentar kritikan lainnya tolong komentar dia guys, biar gue bisa memperbaiki channel gue, konten-konten gue, agar gue bisa upload video yang lebih baik lagi ya guys. Oke guys, cukup sekian video malam hari ini ya guys. Gue harap kalian senang. Makasih yang udah nonton sampai habis, sampai akhir, dan makasih juga yang udah dukung gue sehingga gue semangat buat konten terus. Oke guys, see you the next video guys, bye.